Kembali di Sapa Indonesia Malam sama saya Radhi Saputra, Saudara. Revisi Undang-Undang TNI kini tengah digodok oleh DPR. Namun rencana ini mendapat tantangan banyak pihak karena dinilai memperluas langkah prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil. Berdasarkan data Koalisi Masyarakat Sipil pada tahun 2023, Saudara, sekitar 2.500 prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil, seperti yang Anda bisa saksikan di layar kaca. Padahal, jika mengacu pada Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 disebutkan dalam pasal 47 ayat 1, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Saudara, revisi Undang-Undang TNI ini dinilai bakal menghapus pembatasan lembaga dan kementerian yang bisa diisi oleh prajurit aktif. Lantas apa urgensi revisi Undang-Undang TNI ini? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Komisi 1 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum Selasa kemarin membahas revisi Undang-Undang TNI. Peneliti imparsial Al-Araf menyoroti soal TNI aktif menduduki jabatan sipil. Menurutnya, hal ini dapat merusak sistem ketatanegaraan Indonesia. Jangan kembali tarik militer ke dalam ruang jabatan sipil. Jangan goda mereka masuk ke wilayah itu. Karena itu akan merusak tata sistem ketatanegaraan kita. Para pegawai negeri sipil punya harapan, punya mimpi untuk menjadi direktur, untuk menjadi pejabat. Tapi stop ketika mereka jabatannya diisi oleh militer aktif, diisi oleh polisi aktif. Tugas militer sebagai alat pertahanan negara, tugas politik penegakan hukum, Kamtibmas nggak usah masuk di birokrasi sipil. Revisi Undang-Undang TNI ramai dikritik masyarakat sipil karena banyak substansi draft RUU dinilai bermasalah. Seperti TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil serta penambahan usia pensiun. Perwira diperpanjang dari 58 tahun ke 60 tahun, serta bintara dan tamtama dari 53 tahun ke 58 tahun. Bahkan khusus jabatan fungsional, prajurit bisa berdinas hingga usia 65 tahun. Padahal dalam aturan yang berlaku sekarang, prajurit TNI yang ingin mengisi jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari keprajuritan. Menurut anggota Komisi 1 TB Hasanuddin, anggota TNI mengisi jabatan sipil tidak akan membangkitkan dui fungsi TNI seperti Orde Baru. Ia menilai prajurit TNI yang mengisi jabatan sipil harus selektif. Kekhawatiran saya justru, mohon maaf, karena saya pelaku ya, kekhawatiran saya bukan karena penempatan nanti prajurit TNI aktif itu di jabatan sipil, bukan karena takut karena kembali ke Orde Baru. Nggak, no, tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi menurut hemat saya, ini kalau nanti jadi bahwa prajurit TNI aktif dapat ditugaskan di situ, menurut hemat saya harus benar-benar selektif, dan kekhawatiran itu ada 5 kekhawatiran itu harus kita buat persyaratan-persyaratan dalam undang-undang itu. Sementara itu merespons rancangan Undang-Undang TNI, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bilang aturan yang memberi wewenang TNI aktif menduduki jabatan sipil semata untuk membantu program pemerintah. Sekarang itu banyak kementerian MOU dengan saya, ya, berat dari Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, dan KKP, BUMN. Nah dari situ kan bisa dilihat bahwa kementerian itu membutuhkan, di situ ada membutuhkan satuan TNI, sehingga dibutuhkan ada jabatan di situ untuk supaya melancarkan tugas-tugas kementerian tersebut. Kita tuh berpikirnya kita untuk kemajuan NKRI, ya, untuk ke situ aja, untuk membantu program-program pemerintah, bukan untuk yang lain, ya. Pemerintah dan DPR terus melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang TNI, meskipun mendapat resistensi luas dari berbagai kalangan. Sidang paripurna DPR pada Mei 2024 telah menyetujui revisi ini sebagai RUU inisiatif DPR. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa urgensi revisi Undang-Undang TNI dan benarkah membuka peluang lebih besar kepada prajurit TNI mengisi jabatan sipil? Kita bahas bersama anggota Komisi 1